بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik kami yang kami cintai, kami sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, kemudian taufik, inayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan yang insyaallah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, di malam-malam yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan, muliakan daripada malam-malam yang lain, yakni di malam-malam terakhir, di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan di sisa-sisa Ramadan yang tidak lama lagi ini akan pergi, kita bisa memaksimalkan, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersusah-susah, berpayah-payah, menahan rasa ngantuk kita, kemudian rasa rasa penat, ya, rasa capeknya berdiri berlama-lama di belakang imam. Mudah-mudahan itu semuanya nanti kita dapatkan kebahagiaan dan balasannya di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat dan bersalam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita nantinya bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Mudah-mudahan kita diperkenankan oleh Allah untuk melihat wajah beliau yang begitu mulia, yang para sahabat mensifati wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal qamar fi lailatul badr. Wajah Rasulullah itu bercahaya, bersinar, enak dipandang seperti bulan purnama. Wajah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ketenangan bagi orang-orang yang melihatnya. Kenapa? Karena Rasulullah adalah manusia paripurna yang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sanjung beliau di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad adalah pemilik akhlak yang paling mulia, yang paling sempurna, yang paling tinggi, yang paling agung. Maka kalau orang yang tidak berdosa ataupun tidak banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan terpancar di wajahnya, ya, wajah yang berseri-seri, yang bercahaya. Kenapa kita senang melihat
wajah anak kecil, wajah yang balita atau anak-anak, ya, karena di wajah mereka itu adalah wajah orang-orang yang belum punya dosa, belum diberikan beban dalam syariat, belum dihitung kalau berbuat salah dan berbuat khilaf. Maka begitu juga, dan itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita Muhammadun Rasulullah, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Rasulullah, para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarahum Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Mereka itu tegas kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, kemudian berkasih sayang di antara mereka. Maka sifat kita seorang mukmin haruslah berlemah lembut, berkasih sayang kepada sesama kita. Rasulullah katakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintai, kasihi, sayangi orang-orang yang ada di muka bumi Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Yarhamukum man fis sama, niscaya yang di langit akan mengasihi dan mencintai kita. Bukan hanya kepada sesama manusia kita berlemah lembut, kepada siapa saja ataupun kepada seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini, termasuk kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan bahkan. Akan dikisahkan ada seorang yang soleh, dikatakan nama beliau kalau tidak salah Abu Bakar, cuman bukan Abu Bakar As-Siddiq, beliau Abu Bakar, seorang yang soleh yang hidup di negeri Baghdad yang ada di Irak. Nah, beliau ketika meninggal dunia, sahabatnya bermimpi melihat beliau dalam tidurnya bertemu, melihat diberikan tempat yang luar biasa, ditempatkan di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menceritakan ketika ditanya, kenapa engkau bisa mendapatkan tempat yang luar biasa ini? Dia pun bercerita bahwasanya ketika mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepadanya, apakah engkau tahu apa penyebabmu mendapatkan kebahagiaan taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala? Maka dia menjawab, dengan salatku ya Allah. Tidak, kata Allah. Dengan puasaku, tidak. Dengan keikhlasanku, kemudian dengan waktuku menuntut ilmu, tidak, kata Allah Subhanahu. Disebut seluruh kebaikan-kebaikan. Lalu dengan apa ya Allah? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ingatkah engkau dulu ketika engkau berjalan di kota Baghdad di musim dingin, engkau melewati suatu jalan dan engkau menemukan seekor anak kucing yang sedang kedinginan, musim dingin. Engkau ambil anak kucing itu, engkau hangatkan, engkau belai dia, karena engkau berkasih sayang kepada makhlukku, aku pun berkasih sayang kepadamu dan memberikanmu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikarenakan kasih sayangnya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala kepada seekor kucing saja. Kita pun tahu, sering kita dengar kisah yang masyhur, seorang wanita yang kerjanya sebagai wanita penghibur, ya, selalu banyak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Begitu suatu hari dia pulang dari tempat kerjanya, melihat seekor anjing yang mutar-mutar di satu sumur. Kehausan anjing ini, ingin masuk dalam sumur, tak berani, karena kalau masuk tak bisa balik lagi. Akhirnya wanita ini berpikir melihat kondisi anjing ini masuk ke dalam sumur, diambilnya air, dibagikannya kepada anjing ini yang sedang kehausan. Dia tidak lama setelah itu meninggal dunia, tapi mendapatkan tempat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia memberikan minuman karena berkasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun tidak tahu amalan yang mana yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu tahajud kita yang barusan kita kerjakan, belum tentu tilawah Al-Quran kita ternyata itu yang membuat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya yang kita harapkan bagaimana kita mendapatkan syafaat, bagaimana kita mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua insya Allah adalah orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah. Di hadapan para sahabat Rasulullah sampaikan, ishtaqtu ila ikhwani, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat yang hadir waktu itu menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alasna ikhwanuka, bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai baginda Rasulullah? Rasul menyatakan, la bal antum ashabi, tidak, kalian ini adalah sahabat. Faman hum ikhwanuka ya Rasulullah, kalau begitu siapa saudara-saudara yang engkau rindukan wahai baginda Rasul? Rasul menyatakan, mereka man yu'minuna bi wa la yarawni, mereka yang beriman kepadaku, mengikuti ajaranku, mengikuti sunnah-sunnahku, walaupun mereka tidak berjumpa dan bertemu denganku, kata baginda Rasulullah SAW. Maka bersyukur kita adalah orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah. Maka mudah-mudahan kita juga rindu kepada baginda Rasulullah, ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Beberapa waktu yang lalu ada potongan video. Dalam video itu seorang anak kecil yang sudah pandai berbahasa Arab, karena dia orang Arab. Jadi kecil sudah pandai bahasa Arab. Dalam potongan video itu dia menangis. Ketika ditanya, kenapa kau menangis? Saya sedih. Kenapa engkau sedih? Muhammad SAW telah meninggal. Dari mana engkau tahu dia telah meninggal? Sudah dalam buku sirah, dalam buku kisah Rasulullah SAW. Dia menangis karena tahu, telah membaca sejarahnya, kisahnya, bagaimana hidupnya Rasulullah SAW, kepribadiannya, akhlak baik beliau. Dan ketika tentu biasanya kisah-kisah, buku-buku kisah itu ya, lahirnya, kemudian pertumbuhannya dan seterusnya, baru di ujung-ujungnya nanti bagaimana wafatnya Rasulullah SAW. Dan dia tahu, dibacanya dari awal bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW yang luar biasa, ternyata sudah meninggal dunia. Mungkin dalam pikirannya dia ingin bertemu, melihat sosok Nabi Muhammad SAW yang diceritakan luar biasa dalam buku-buku sirah tersebut. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa-apa yang kita upayakan, ibadah yang kita kerjakan ini, kita ingin mengharapkan balasannya di sisi Allah, agar Allah memberi kita karunia-Nya, memberi kita balasannya, memberi kita maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita sudah mendapat ampunan Allah, insya Allah kita akan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dalam hidup ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya hati.
bahasa Arabnya qalbun. Qalbun ini kalau dilihat dari makna aslinya ataupun kata aslinya, qalbun artinya sesuatu yang terbalik, ya, atau mudah berubah-ubah. Jadi namanya kondisi hati seseorang itu mudah berubah-ubah. Maka kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah, teguhkanlah hati kita ini, hati-hati kami ini di dalam agamamu dan di dalam ketaatan kepada. Maka Rasulullah menyampaikan di hadapan para sahabat, ala inna fil jasadi mudghah. Hadisnya agak panjang, di potongan keduanya Rasulullah menyampaikan, sungguhnya di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau dia baik, maka baik seluruh anggota tubuh kita. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia buruk, buruk seluruh anggota tubuh kita. Ala wahya al-qalb. Ketahuilah bahwasanya dia adalah hati. Kira-kira hati ini bisa dilihat atau berwujud? Ada nggak bisa kita pernah melihat hati? Ada yang pernah melihat hati? Nah, hati ini tidak ada wujudnya, tidak nampak. Tetapi Rasulullah memberikan gambaran kepada kita agar mudah kita memahami. Rasulullah menggambarkan hati ini seperti jantung kita. Jantung kita kalau dia baik, insya Allah anggota tubuh yang lain ikut baik. Kalau jantung bermasalah, anggota tubuh kita yang lainnya akan terkena masalah juga, akan ikut sakit juga. Maka begitu juga perumpamaan dengan hati kita, kalbu kita itu, kalau dia selamat, kalau dia baik, maka insya Allah perangai kita, tingkah laku kita, tutur kata kita, akhlak kita akan menjadi baik. Ingat kita kisahnya Nabi siapa yang diuji dengan penyakit? Nabi Yunus ditelan ikan teri ya. Nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi diuji dengan penyakit adalah Nabi Ayub alaihi salam. Ya. Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Nabi Ayub awalnya adalah orang kaya. Orang yang dermawan di kampungnya, punya banyak anak, punya keturunan. Tetapi pada suatu ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian. Nabi Ayub punya sawah, punya kebun yang banyak. Datang musim kekeringan, musim kering. Satu persatu hewan gembalaan Nabi Ayub alaihissalam mati satu persatu. Begitu juga tanamannya, kebunnya kering. Anaknya pun satu persatu meninggal dunia. Tak ada yang tersisa, anaknya meninggal semua. Dan akhirnya Nabi Ayub pun diuji dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Karena penyakit kulit yang luar biasa. Seluruh badan Nabi Ayub itu sakit kecuali dua. Kecuali lisannya dan jantungnya. Seluruh anggota tubuhnya, kakinya, bagian anggota bagian dalamnya itu semua sakit. Tinggal istrinya bersamanya. Semakin hari masyarakat semakin tidak ada mau yang dekat dengan Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan istri beliau ketika pergi menggantikan Nabi Ayub untuk mencari nafkah, tidak ada yang mau menerimanya untuk bekerja karena takut akan tertular penyakit Nabi
Ayub alaihissalam. Sampai suatu ketika Nabi Ayub susah untuk mendapatkan makanan. Apa yang dilakukan istrinya? Dia punya rambut yang bagus, dipotongnya, dijualnya kepada orang kaya. Dulu orang masa itu orang-orang kaya yang perempuannya senang punya rambut yang panjang. Jadi dibelinya. Pulang ke rumah bawa makanan yang banyak. Nabi Ayub bertanya, dari mana engkau dapatkan makanan ini? Nabi Ayub tidak ingin serta-merta begitu ada makanan dimakan sepuasnya. Dia harus tahu dari mana asal usul makanan ini, agar terjaga badannya, tubuhnya. Jangan sampai ada makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuhnya, diminumnya atau dimakan. Istrinya tidak menjawab. Ditanya lagi, dari mana? Begitu istri membuka tutup kepalanya, nampaklah sama Nabi Ayub rambut istrinya sudah pendek, sudah dipotong. Lalu Nabi Ayub menangis melihat pengorbanan seorang istri. Walaupun dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh ini adalah ujian darimu, namun engkau adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Akhirnya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menghentakkan kakinya, keluarlah air. Dari situ Nabi Ayub minum air tersebut. Setelah diminum sembuh seluruh penyakit bagian dalamnya Nabi Ayub. Disuruh dihentakkan lagi kakinya sekali, keluar lagi air. Dari situ diambil dipakai untuk mandi, sembuh seluruh tubuh ataupun seluruh penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kembali menjadi orang kaya, kemudian juga diberi banyak keturunan. Nah, Nabi Ayub alaihissalam yang sakit itu adalah jasadnya, tubuhnya, tetapi hatinya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan kita sekarang, kita sehat, kuat, ya, fisiknya bagus, tetapi hatinya yang bermasalah. Nah, kalau penyakit hati kita ini ditampakkan dalam wujudnya yang nyata, itu lebih berbahaya, ya, lebih lebih buruk daripada penyakit yang diujikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub alaihissalam. Namun banyak kita tidak menyadarinya. Penyakit Nabi Ayub mengancam kehidupan duniawi saja. Artinya sakit itu ya kalau selesai ya habis dari kehidupan dunia. Akhirat insya Allah tetap selamat. Kita penyakit hati ini mengancam kehidupan akhirat kita. Walaupun dunia kita nampak selamat, tetapi mengancam kehidupan akhirat. Maka dikatakan hati itu ada namanya qalbun salimun, hati yang selamat, atau qalbun, ya, yang selamat, yang insya Allah akan mendapatkan tempat di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati-hati yang sakit ini, ya, hati yang sakit ini bukan sakit hati. Hati yang sakit ini yang punya penyakit hati yang melekat padanya. Di antaranya ada penyakit riya, ya, ingin amalnya dilihat orang. Ada takabur, sombong. Ada ujub, yang gitu juga ujub, ingin orang berbangga dengan amalnya, dengan apa yang dimilikinya. Kemudian di antaranya juga ada sifat hasad. Hasad ini dengki. Sifat dengki ini dia tidak senang kalau orang lain mendapatkan nikmat. Tetangganya beli kipas angin, dia yang kedinginan. Tetangganya beli kompor, dia yang kepanasan. Tidak senang kalau orang lain mendapatkan nikmat. Dan dia bahkan berusaha bagaimana agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Nah, jadi dia saja yang ingin diberikan mendapatkan nikmat dan kebaikan. Jadi ini namanya sifat dengki. Dan ini tentu adalah sifat tercela. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
iyyakum wal hasad, jauhilah oleh kalian sifat dengki ini. Fa innal hasana ya'kulul hasanatu kama ta'kulun narul hatab. Karena sifat dengki ini seperti memakan kebaikan kita sebagaimana api membakar kayu bakar. Cepat sekali membakarnya, habis menjadi abu. Begitu juga kalau kita punya sifat dengki, maka kebaikan kita tanpa kita sadari hilang. Karena sifat dengki. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari jangan sampai kita memiliki sifat dengki. Apa yang Allah berikan kepada orang lain berbentuk nikmat, maka itu tidak akan pernah mengurangi nikmat yang akan ataupun yang telah Allah takdirkan untuk kita. Semuanya sudah ditakdirkan, semuanya sudah dicatat oleh Allah, semuanya sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada takarannya. Kita diberikan nikmat, diberikan kebaikan, itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada waktu saat sekarang ini sudah dicatat, nanti kita dapat bagi nasi bungkus dari panitia. Itu sudah jauh-jauh hari gitu. Jauh-jauh bahkan ribuan tahun sebelum diciptakannya alam semesta ini. Maka jangan sampai kita memiliki sifat dengki ini, ya. Karena akan menghilangkan kebaikan yang ada pada diri kita. Pahala-pahala kita akan terbakar, akan hangus, akan hilang. Karena sifat tercela ini akan membuat kita selalu berpikir berbuat jahat kepada orang lain. Tidak meyakini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan orang lain nikmat, kebahagiaan? Ya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau menolak itu, kita menolak takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan momentum bulan suci Ramadan ini juga kita bisa membersihkan hati kita. Jangan sampai ada dalam diri kita ini sifat-sifat tercela, termasuk sifat dengki ini dan juga sifat-sifat tercela lainnya, sifat sombong, kemudian angkuh, kemudian apalagi sifat tercelanya, sifat ria, kemudian ujub. Seluruh sifat-sifat yang tidak baik itu mudah-mudahan kita bisa hindarkan dari dalam hati kita. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal kita bagaimana agar hidup kita ini lebih bermakna. Rasulullah pernah memberikan nasihat yang baik kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa arda. Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah sahabat Rasulullah yang sebelum masuk Islam dia seorang qati'ut thariq, seorang penyamun. Kalau bahasa kita sekarang ini tukang begal. Kalau ada orang yang lewat di jalan dicegahnya. Tukang palak diminta uang. Tetapi begitu dia masuk Islam, masya Allah luar biasa. Dia ibadahnya, kemudian ketaatannya, dan banyak juga meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama aslinya Jundub bin Junadah. Nama asli beliau Abu Dzar Al-Ghifari ini Jundub bin Junadah. Nah, beliau dari daerah Ghifar, ada di Yaman. Beliau mendengar nama Rasulullah, akhlak baginda Rasulullah, ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, dia datang ke Mekah mencari bagaimana cara agar bertemu dengan Rasulullah. Sembunyi-sembunyi, karena kalau ketahuan akan ditangkap sama orang kafir Mekah, kafir Quraisy Mekah yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka dia pergi ke dekat Ka'bah. Sampai di sana dia dilihat oleh salah seorang sahabat Rasulullah, kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib. Ditanya, "Al-gharibun anta?" Engkau ini orang asing, bukan penduduk negeri sini. Nampak dia gelagatnya, ya, tak pernah dilihat ada di kota Mekah. Iya benar. Terus sama Ali bin Abi Thalib ditanya, "Kamu punya keluarga di Mekah?" Tidak ada. Lalu diajak menginap di rumahnya. Menginap satu malam. Besoknya Ali bin Abi Thalib pergi ke daerah ke Ka'bah, masih juga ada lagi Abu Dzar Al-Ghifari sahabat Rasulullah ini di sana. Diajak lagi karena dia belum mau, masih tinggal di Mekah sampai 3 malam. Akhirnya bertanyalah sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib, apa kiranya hajatnya? Karena sebenarnya dia ingin menyembunyikan, merahasiakannya. Namun karena ditanya oleh Ali bin Abi Thalib yang sudah baik kepadanya, memberikan makanan, tempat tinggal, tempat untuk menginap, ini diceritakannya dengan syarat jangan sampai ketahuan siapa-siapa. Dia tidak tahu kalau Ali bin Abi Thalib beriman kepada Rasulullah SAW. Bahkan Ali bin Abi Thalib adalah siapa? Sepupu Rasulullah SAW. Akhirnya dibawalah, besoknya berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan ketika berjumpa Rasulullah pun menyatakan, dari awal perjumpaan Rasulullah kepada Abu Dzar sudah nampak dari jiwa Abu Dzar itu, dari wajah Abu Dzar itu ada wajah orang-orang yang akan memeluk agama Islam. Maka banyak Rasulullah menyampaikan nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Satu di antaranya Rasulullah katakan, "Ya Aba Dzarrin, jaddidil safinata fa innal bahra amin." Wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu, karena lautan yang akan kita lewati ini sangatlah dalam. Nah, apa maknanya kapal di sini? Dijelaskan oleh para ulama, kapal di sini maksudnya adalah iman. Nah, iman ini di mana tempatnya? Di dalam hati kita. Maka hati kita kalau baik, terhindar dari sifat-sifat yang buruk, penyakit hati termasuk dengki tadi itu, maka iman itu akan tumbuh dengan baik. Ibaratnya hati kita ini tanah yang kalau dikasih tanaman, kalau tanahnya baik subur, maka tanaman yang akan ditanam di sana akan tumbuh dengan baik. Begitu juga iman kita. Kalau hati kita baik bersih, insya Allah iman kita pun akan menjadi baik. Iman kita ini kan beda-beda level, beda-beda tingkatan. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, kata Rasulullah. Iman itu tingkatannya, levelnya 70 sekian. 71, 72, 73. A'laha qaulu la ilaha illallah. Level keimanan yang paling tinggi, puncaknya itu adalah la ilaha illallah. Bukan hanya melafazkan la ilaha illallah, tapi bagaimana kehidupan sehari-hari kita itu, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, memang menerapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sehingga aktivitas kita itu semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita bangun tidur, apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur. Itu bentuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu berzikir kepada Allah, yang banyak membaca doa. Kemana bangun tidur? Ke WC. Ada adab masuk WC, baca doa pula. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dari WC juga membaca doa ghufranak, pendek saja. Nah, kalau orang-orang yang seperti ini membiasakan berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia seluruh rangkaian ibadah ataupun seluruh aktivitasnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minum dengan biasa, minum dengan bismillah. Nah, itu
beda kualitas airnya sehingga masuk ke dalam tenggorokan kita, masuk ke dalam perut kita berbeda. Nah, menurut penelitian air ini kalau misalnya dibacakan ya zikir-zikir kalimat thayyibah, maka kalau dia mengeras ya akan nampak mengkristal. Di situ ada nampak bagus bentuk kristal yang ada di dalam batu es itu. Tapi kalau diucapkan kata-kata yang buruk, maka juga akan membentuk sesuatu yang tidak baik. Nah, begitu seterusnya. Maka iman ini tempatnya di hati kita. Yang paling tinggi la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit thariq. Yang paling rendah, yang paling kecil dikatakan sepele daripada iman itu membuang apa-apa yang berbahaya di jalan. Jumpa paku kita nampak bahaya nih, kalau kena lewat orang yang belakang bisa kena ban motornya, bisa bocor. Ada pecahan kaca, bahaya kalau ada orang yang nanti sini kena dia, kita singkirkan. Ada duri, ada kayu dan lain sebagainya. Itu kalau kita pernah melakukan hal seperti itu, berarti bukti kita insya Allah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disuruh memperbaharui iman, karena memperbaiki perahu. Karena dengan iman itu kita mudah hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas kita tahu tujuan hidup kita ini mau kemana, dari mana kita berasal, kenapa kita hidup di dunia ini, dan kemana kita akan berakhir nanti. Maka disuruh memperbaharui iman. Bagaimana memperbaharui iman kita? Satu di antaranya, sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kita memperbaharui iman kita ya Rasulullah? Kata baginda Rasul, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Karena hidup di dunia ini, perjalanan kita menuju akhirat ini ada diumpamakan seperti melewati lautan. Perjalanan kita masih panjang. Kita baru melewati alam roh, kemudian alam janin ketika kita dalam rahim kandungan ibu kita, kemudian alam dunia. Kita akan masuk nanti alam barzah. Alam barzah ini alam kubur. Semua kita akan menuju sana, dan kita sedang berjalan menuju ke alam barzah tersebut. Dan kita tentu mempersiapkan bagaimana kita masuk ke alam barzah. Masih ada alam barzah, masih ada yaumul mahsyar, kita dibangkitkan, masih ada yaumul hisab, kita dihitung, yaumul mizan, kita ditimbang, kemudian ada sirat, titian yang akan kita lewati. Baru selanjutnya nanti kemana kita? Ke surga Allah atau jatuh ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah katakan pula, khuziz zada kamilan fa inna as-safara ba'id. Ambil bekal yang cukup wahai Abu Dzar, karena perjalanan kita ini masih jauh. Apa bekal kita? Adalah amal soleh. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, karena bekal ataupun amal soleh dan sebaik-baik bekal kita itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Kemudian khaffifil himla, ringankan bebanmu wahai Abu Dzar. Fa innal aqabata ka'ud, karena ada perjalanan yang menuju akhirat ini, ada tanjakan yang berat untuk kita lewati kalau membawa beban yang berat. Apa maksud beban yang berat? Beban dosa. Maka jangan membawa banyak dosa menuju kehidupan akhirat. Bagaimana menghapus dosa? Dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali kita berbuat dosa, diletakkan noda hitam di hati kita. Kita istighfar, hilang noda tersebut. Buat dosa, istighfar, hilang lagi. Tapi kalau tak pernah istighfar, maka noda hitam itu akan semakin banyak, semakin meliputi hati kita tempat iman ini. Maka hati kita akan mengarah, susah kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud lain, ringankan bebanmu, jangan membawa beban pertanggungjawaban harta di akhirat. Karena hisab hitungan daripada harta ini berat. Dia ditanya dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan.
Sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya ini orang yang membawa beban yang berat atau beban yang sedikit? Rasul balik bertanya kepada sahabat ini, kamu punya makanan hari ini? Punya Rasulullah. Punya makanan besok? Punya Rasulullah. Punya makanan lusa? Tidak ada ya Rasulullah. Ketahuilah, kata baginda Rasul, orang yang sudah punya persediaan makanan 3 hari di rumahnya sudah termasuk orang yang membawa beban yang berat, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita Masya Allah jangan 3 hari, untuk sebulan ke depan Insya Allah sudah ada. Berarti kita sudah termasuk orang yang membawa beban yang berat yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir kata baginda Rasul, akhlisil amala fa innan naqida basir. Ikhlaskan amal, karena zat yang mengoreksi kita ini nanti adalah zat yang maha melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang luput dari Allah. Kita mencari tempat di mana tidak dilihat oleh orang lain, kita bermaksiat kepada Allah, kita lupa bahwasanya Allah melihat kita. Manusia tidak ada yang melihat, tetapi Allah lihat. Masuk kita ke dalam kamar kita, kunci kamar, tidak ada yang melihat, tetapi kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Bahkan karena kasih sayangnya Allah, kita bermaksiat, Allah tetap kirimkan oksigen lewat celah-celah pintu, lewat celah jendela untuk kita bernafas. Padahal saat itu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan ya, dengan aktivitas yang kita kerjakan, ketaatan ibadah kita ini mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita harapkan, itulah yang kita dambakan, itulah yang kita cita-citakan menjadi cita-cita tertinggi kita. Kalau ditanya apa cita-citamu? Cita-citaku masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, ya Imam, wahai Imam guru kami, mata yajidul abdul ladzata roha. Kapan manusia beristirahat yang sesungguhnya? Beristirahat sesungguhnya ketika pertama kali menginjakkan kakinya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, beliau menyatakan, kalau kaki kanan saya atau sebelah kaki saya masuk sudah ke dalam surga Allah, tetapi satu kakinya masih di pintu, saya belum merasa aman dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masuk dua-duanya baru merasa aman. Maka hendaklah kita juga seperti itu. Selalu kita merasa kita ini belum aman, maka kita harus banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari sama-sama kita merenung, sama-sama kita memuhasabah diri kita introspeksi diri kita ingat-ingat sejauh dan selama ini hidup yang kita perbuat ini, yang diberikan oleh Allah, umur yang panjang ini, sudah kita habiskan untuk apa? Karena di akhirat kita akan ditanya tentang umur kita ini. La tasula qadamai 'abdin yaumil qiyamah hatta tus'ala an arba. Tidak akan beranjak hati kaki manusia hamba Allah ini di akhirat sebelum ditanya 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima ablah. Umur kita kemana kita habiskan? 60 tahun, 70 tahun. Kemudian an syababihi fima afna. Masa muda kita yang masih kuat beraktivitas ini kemana kita habiskan? Kemudian an ilmihi fima amila bihi. Ilmu kita kemana kita amalkan? Kita tahu puasa di bulan Ramadan wajib. Kemudian malamnya disunnahkan untuk tarawih, qiyamul lail, kemana kita habiskan? Kemudian kita ditanya tentang harta kita, dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Maka mari kita menghitung diri kita, memuhasabah diri kita lihat bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ini. Kita hitung diri kita sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghitung nanti di akhirat. Kalau di akhirat sudah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki lagi. Kalau di dunia masih ada kesempatan kita untuk menyesal dan memperbaiki hidup kita lebih baik lagi ke depan. Dunia tempat beramal, akhirat tempat mendapatkan balasan. Dunia bukan tempat mendapatkan balasan dari amal-amal kita. Kenapa? Karena akhirat tempat kita mendapatkan balasan dan tidak ada kesempatan untuk beramal lagi. Maka mudah-mudahan kita selalu melihat diri kita
menganggap diri kita ini belum beramal, belum punya tabungan akhirat, sehingga dengan demikian kita akan memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita ingat ya seluruh ataupun masa-masa yang pernah kita habiskan dalam hidup kita. Kita dengarkan ungkapan syair yang pernah ditulis atau sajak yang ditulis oleh cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Ali Zainal Abidin, yang cucu ataupun anak daripada Sayyidina Al-Husain. Syairnya masyhur, dikatakan judulnya ataupun bait pertamanya, laisal gharibu gharib asy-syami wal yamani innal ghariba gharibal lahdi wal kafani. Orang asing bukanlah orang asing dari Yaman atau Syam, tetapi orang asing adalah orang yang asing dari liang lahat dan kain kafan. Innal ghariba lahu haqqun bi ghurbatihi 'alal muqimina fil awtani was sakani. Sungguh orang asing itu punya hak atas ketiadaannya, hak dari penduduk kota dan tanah airnya. Janganlah mengusir orang asing ini karena keterasingannya. Jadi beliau menceritakan, mengisahkan diri beliau sendiri. Karena waktu telah mengusirnya dengan penderitaan dan cobaan. Dalam hidup ini banyak kita melewati ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perjalananku sangat jauh dan bekalku tidak memadai untukku. Segala kekuatanku melemah dan maut telah membunuhku. Perjalanan kita sampaikan tadi bahwasanya menuju kehidupan akhirat masih jauh, masih panjang. Dan kita pun ibadah kita tidak seberapa yang kita kerjakan. Masih tersisa padaku dosa-dosa yang tidak aku ketahui. Allah mengetahui dosa-dosa itu yang dulu ku kerjakan dengan rahasia atau terang-terangan. Susah kita mencari hari di mana kita tidak bermaksiat kepada Allah. Banyak dosa-dosa yang telah kita perbuat. Alangkah pemurahnya Allah yang telah memberi banyak kelonggaran, dan aku selalu menambah dosa-dosaku sedangkan Allah merahasiakannya. Sedangkan hari-hariku terus berlalu tanpa penyesalan, tanpa tangis, tanpa takut, tanpa sedih. Aku adalah orang yang menutup pintu dengan susah payah dalam kedurhakaan, sedangkan pandangan Allah selalu mengawasiku. Duha, itulah yang tertera dalam momen kelalaian. Kerugian telah membekas dalam hatiku dan membakarku. Biarkanlah aku meratapi dan menangisi diriku, dan menghabiskan masa yang tersisa dalam memorial dan kesedihan. Redam amarahmu, wahai orang-orang yang marah kepadaku. Jika kamu mengetahui kondisiku saat ini, tentu kau akan memaafkanku. Beliau menyampaikan bagaimana kondisi beliau ketika nantinya kita akan menghadapi ajal kematian kita, yang kita tidak membawa bekal yang banyak, tidak membawa amal kebajikan yang banyak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya dosa kita kepada orang lain tidak juga orang tersebut memaafkan kita, maka tentu akan lebih menderita kita di kehidupan akhirat. Biarkan aku melelehkan air mata tanpa akhir, karena tidak ada lagi pelajaran yang dapat membebaskanku. Seakan aku sedang berbaring di antara keluarga itu, di atas dipan, sedangkan tangan mereka membolak-balikkanku. Bagaimana ketika ajal kematian sudah datang menjemput kita? Bagaimana kita sudah tidak berdaya lagi, keluarga kita menggerak-gerakkan kita, berusaha membuat kita bangun dari tidur kita yang panjang itu, namun kematian telah datang kepada kita. Mereka datang dengan membawa dokter supaya aku sembuh, sedangkan hari ini aku tidak melihat ada satupun obat yang bermanfaat untukku. Namanya kalau ajal kematian sudah datang menjemput kita, obat manapun, dokter hebat manapun, tak ada yang bisa lagi menyelamatkan nyawa kita. Sekaratku bertambah dan maut mulai menarikku dari setiap urat tanpa kelembutan dan tanpa kenyamanan sama sekali. Ketika malaikat maut, malaikat pencabut nyawa menarik mengeluarkan roh
dari jasad kita itu sakitnya luar biasa. Dikatakan sakitnya lebih sakit daripada digores 1000 pedang, ataupun sakitnya sebagaimana dicabutnya atau dikulitinya kambing itu dari kulitnya. Ruhku mulai dikeluarkan dari jasadku dan tenggorokanku berdegup, air liurku menjadi lebih pahit kala itu. Orang-orang lalu menutup mataku dan meninggalkanku setelah berlalu keputusasaan. Lantas mereka bergegas membelikan kain kafan. Pakaian kita yang kita pakai sekarang yang mewah, yang mahal, yang bagus, bukan itu yang akan menutupi kita, membersamai kita di dalam kubur kita. Hanya kain kafan, semuanya sama, berwarna putih yang akan kita pakai nanti. Orang yang kucintai bergegas bangkit untuk meminta seseorang memandikanku. Dia berkata, saudara-saudaraku, kami memerlukan orang pemandi jenazah yang pintar dan cekatan. Maka datang seseorang dari mereka dan melucutiku dari segala pakaianku dan menelanjangiku, lalu membaringkanku di atas sebuah papan, dan terdengar kucuran air dari atasku yang membersihkanku. Begitu kita dimandikan, dibolak-balik oleh orang yang memandikan kita, tidak ada berdaya kita, bahkan kita butuh tangan orang lain ketika kita meninggal untuk menutup mata kita. Maka apa yang kita sombongkan kalau ketika kita meninggal nantinya kita masih butuh tangan orang lain untuk menutup mata kita ketika kita menghembuskan napas terakhir kita. Dia mengucuri air dari atasku dan membasuhku dengan 3 basuhan, kemudian memanggil orang untuk mengkafaniku. Mereka mengenakanku pakaian tanpa jahitan, dan aku berbekal balsam yang mereka gosokkan di jasadku. Mereka mengeluarkanku dari kehidupan dunia. Tuh alangkah celakanya, inilah perjalananku tanpa bekal yang mencukupiku. 4 orang memanggul peti jenazahku di atas pundak mereka, sedangkan di belakangku orang-orang mengantarku untuk mengucapkan perpisahan. Yatsba'ul mayyitu thalas, yang mengikuti jenazah itu adalah 3 hal. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu, yang mengikuti kita ketika kita diantar ke tempat pemakaman kita adalah harta kita, keluarga kita, amal kita. 1 hal yang tinggal bersama kita, amal kita. 2-nya pulang, harta dan keluarga kita tidak menemani kita. Mereka meletakkanku di mihrab kemudian berbalik. Mereka berdiri di belakang imam kemudian mensolatiku dan mendoakanku. Mereka mensolatiku salat tanpa ruku, tanpa sujud. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangiku. Mereka menurunkanku di lubang kubur dengan berhati-hati. Salah seorang membaringkanku di tanah, di tiang lahat, di dalam tanah di liang lahat. Dia mengungkap kain di atas wajahku untuk memandangku. Air mata mengalir dari matanya membasahiku. Lalu dia berdiri menghormatiku dengan teguh dan tegak, kemudian menyusun batu bata di atasku, kemudian meninggalkanku. Lantas berkata, timbun dia dengan tanah dan dapatkanlah balasan yang baik dari Tuhan yang Maha Pemurah dan Agung. Dalam kegelapan kubur tak ada ibu di sana, dan tak ada ayah yang mengasihiku, dan tak ada saudara yang menenangkanku. Sendiri penghuni tunggal dalam kubur. Duh alangkah celaka, aku terpisah dari dunia tanpa amal yang menjadi bekalku. Sebuah sosok membayangi mataku ketika aku memandang dari sebuah tempat. Teror itu muncul dan mengejutkanku, mungkar dan nakir. Apa yang harus kukatakan pada mereka? Perintah mereka membuatku takut. Mereka bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Dan bagaimana kita akan menjawab di hadapan mungkar nakir nanti? Bisakah kita memberikan jawaban apa yang mereka tanyakan, atau kita menggeleng dan tak bisa memberikan apa-apa, jawaban apa-apa? Mereka mendudukkanku dan mulai menanyaiku. Oh sungguh aku tidak punya siapapun kecuali Engkau Tuhanku yang mendapat melepaskanku. Maka aku memohon ampunanmu. Sungguh aku sangat mengharapmu, karena aku terbelenggu oleh dosa-dosaku yang mengikatku. Keluargaku saling berbagi harta sepeninggalanku, sedangkan dosa-dosaku sekarang berada di punggungku membebaniku. Istriku mendapatkan suami lain di rumahku dan menyerahkan hartaku dan rumahku kepada mereka, dan menjadikan anakku pesuruh untuk melayani keperluan, dan hartaku mereka gunakan tanpa arti. Maka jangan biarkan dunia dan keindahannya memperdayaimu, dan lihatlah akibat tipu dayanya dan keluarga dan bangsamu.
Dan lihatlah pada orang yang sangat bernafsu mengumpulkan dunia, apakah dia meninggalkan dunia ini dengan bekal selain kain kafan dan kemenyan? Ambillah dari dunia secukupnya dan ridholah dengannya. Meskipun mungkin engkau tidak memiliki apa-apa selain hanya berupa kesehatan badan, wahai orang yang menaburkan kebaikan, engkau akan memanen buahnya nanti. Wahai orang yang menaburkan kejahatan, kelak engkau akan mendapatkan kesedihan. Wahai diri, berhentilah dari kemaksiatan dan peroleh amal-amal yang baik, semoga Allah menyayangimu. Wahai diri, celakalah kamu, segeralah bertobat dan beramal baik, semoga engkau mendapat balasan yang baik setelah kematian. Akhirnya, salawat semoga tercurah atas manusia terpilih yang memberikan penerangan di Syam dan Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah, semua Dia mengasihi sore dan pagi kita dengan kemaslahatan, ampunan, kebaikan dan kemuliaan. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mengingat diri kita hakikat pencipta Allah Subhanahu wa taala, merenungi, melihat bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana banyak kita melewati dan melalaikan waktu kita, bahkan mengisi hari-hari kita dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada kesempatan ini tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala serta meminta keberkahan, kebaikan dan memohon surganya Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunub walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah banyak menzalimi diri kami dengan bermaksiat kepadamu, ya Allah. Kami telah banyak bermaksiat kepadamu, ya Allah. Kami pernah durhaka, kami pernah membentak, kami pernah berkata kasar kepada ibu kami, ya Allah, yang telah melahirkan kami, membesarkan kami, mendidik kami, ya Arhamar Rahimin. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, kami mungkin pernah berkata kasar, melawan kepada ayah kami yang telah bersusah payah mencari nafkah, membanting tulang. Kami kadang tidak tahu di mana bercucurnya keringat ayah kami, ya Allah, yang telah rela mengorbankan tenaganya, waktunya untuk kami, untuk agar kami dapat hidup, makan, agar kami dapat bersekolah, membeli pakaian baru, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami, berikanlah kesehatan kepada mereka, ya Allah, panjangkanlah umur mereka, ya Allah, berkahi hidupnya, ya Allah. Kalau keduanya atau salah seorang dari orang tua kami telah mendahului kami, ya Allah, jadikanlah kuburannya sebagai rawdatun min riyadil jannah, kuburannya sebagai taman-taman surgamu, ya Allah. Berikan rahmat dan kasih sayangmu kepada kedua orang tua kami, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa badanan 'ala al-bala'i sabira. Ya Allah, karuniai kami lisan yang senantiasa berzikir menyebut namamu, hati yang senantiasa khusyuk takut kepadamu, ya Allah, jasad yang senantiasa sabar menerima ujian darimu, ya Arhamar Rahimin. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan, ringankanlah sakaratul maut kami, ya Allah. Ringankanlah sakaratul maut kami, ya Rahman. Ringankan sakaratul maut kami, ya Rahim. Ketika ajal datang menjemput kami, ya Allah, nas'aluka husnal khatimah. Berikanlah kami husnul khatimah, ya Allah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Jauhkanlah kami dari su'ul khatimah, dari kematian yang buruk, ya Allah. Allahumma ahyina bil iman. Hidupkanlah kami dengan iman, ya Allah. Wa amitna bil iman. Wafatkan kami dengan iman, ya Allah. Wa adkhilna al-jannata ma'al iman. Masukkan kami dalam
surga-Mu dengan iman ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Akramal Akramin, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, kami sadar kami bukan penghuni surga-Mu ya Allah. Kami tidak layak mendapatkan surga-Mu ya Allah. Namun kami juga tahu kami tidak akan pernah sanggup menerima siksa neraka-Mu ya Arhamar Rahimin. Berikanlah ampunan kepada kami ya Allah. Jika Engkau tidak memberikan ampunan-Mu kepada siapa lagi, kami akan meminta ampunan ya Arhamar Rahimin. Sungguh kami telah bermaksiat kepada-Mu dengan mata kami ya Allah. Kami banyak bermaksiat kepada-Mu dengan lisan dan telinga kami ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin, mudahkanlah hisab kami di akhirat nanti ya Allah. Jauhkan kami dari siksa kubur ya Arhamar Rahimin. Kami sadar ya Allah, siapa yang selamat dari siksa kubur maka akan mendapatkan tempat yang baik di akhirat. Siapa yang sudah disiksa di alam kuburnya, pasti dia akan mendapati kehidupan akhirat yang lebih besar lagi siksanya dari ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita sehingga kita berakhir keluar dari bulan Ramadan ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, wallahu a'lam bishawab, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.